Waduh, kabar buruk timnas Indonesia jelang vs China, media Vietnam sebut Garuda. Potensi kekurangan bintang, ada apa ini guys dengan Vietnam, kok ikut campur sih? Pelatih Malaysia. Program naturalisasi timnas Indonesia tak relevan? Waduh, Malaysia, iri bilang bos, hehehe. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Ciklamovsky, memberikan komentar yang cukup mengejutkan terkait strategi naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia. Waduh, ternyata Indonesia bikin pekati China pusing 7 keliling, hehehe. Rentetan masalah besar Cina. Menjelang jumpa timnas Indonesia di Stadion GBK, bikin Branko Ivankovic pusing. Peringkat seterusnya buat pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia. Waduh, kabar buruk timnas Indonesia jelang vs China, media Vietnam sebut Garuda. Potensi kekurangan bintang, ada apa ini guys dengan Vietnam, kok ikut campur sih? Media Vietnam, The Tao 2647, menyoroti kondisi timnas Indonesia jelang laga lawan Cina dan Jepang di ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Juni 2025 nanti. Kondisi yang menuai perhatian ini adalah badai cedera yang menerpa sejumlah pemain timnas Indonesia. Kabar buruk ini oleh The Tao 27 bahkan disebut bakal membuat timnas Indonesia kekurangan bintang saat duel kontra Cina. Satu di antara nama yang disorot The Tao 247 adalah Kevin Dix, yang diperkirakan absen hingga akhir musim. Sebenarnya ada beberapa nama juga yang masih mengalami cedera. Mereka adalah Dean James, Ragnar Oratmangoen, dan Shane Patinama. Meski begitu, cederanya Kevin Dix jadi sorotan utama media asal Vietnam, The Tao 247 Pen. Media tersebut menyebut bahwa Kevin Dix adalah pemain paling berharga di skuad timnas Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui, Kevin Dix mengalami cedera beberapa pekan yang lalu. Pemain kelahiran Apeldoorn diperkirakan bakal absen sampai akhir musim. Tim nasional Indonesia kemungkinan besar akan kekurangan bintang dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar buruk baru saja datang dari timnas Indonesia saat bek andalan Kevin Dix mengalami cedera serius dan terpaksa harus mengakhiri musim lebih awal. Bintang FC Copenhagen berusia 28 tahun itu tak hanya absen dari jadwal sisa musim bersama tim Denmark, tetapi juga absen dari rangkaian laga kunci Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lanjutnya. Kevin Dix jadi pemain paling berharga menurut media Vietnam mengingat rekam jejaknya saat ini. Pemain 29 tahun tersebut bakal tampil di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach musim depan. Absennya Kevin Dix jelas mengkhawatirkan fans timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia masih menjalani 2 laga sisa sangat penting demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Dix tetap berharap bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Tulis The Tao 247. Ketidakhadirannya menjadi kehilangan besar bagi Copenhagen dalam perebutan juara Liga Super Denmark, dan juga menjadi masalah berat bagi pelatih Indonesia Patrick Kluivert. Saat 2 laga kunci langsung menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang, ujarnya pelatih Malaysia. Program naturalisasi timnas Indonesia tak relevan? Waduh, Malaysia, iri bilang bos, hehehe. Pelatih baru timnas Malaysia, Peter Ciklamovsky, memberikan komentar yang cukup mengejutkan terkait strategi naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia.
Dalam pernyataannya, pelatih asal Australia tersebut menganggap bahwa program naturalisasi yang digencarkan oleh PSSI tidak relevan bagi dirinya dan tim yang ia tangani. Komentar ini muncul saat Ceklamovski dimintai pendapat oleh awak media seputar kebijakan naturalisasi yang sejauh ini terbukti efektif mendongkrak performa skuad Garuda, baik di level usia muda maupun senior. Namun, Peter memberikan pernyataan yang terkesan negatif atas program naturalisasi yang digalakkan PSSI era Ketua Umum Erick Thohir tersebut. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, kata Peter Ceklamovski dikutip suara.com dari Astro Arena, Rabu 30 Maret 2025. Jadi, saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya. Pernyataan tersebut memunculkan beragam tafsir. Salah satunya, Ceklamovski tampaknya lebih memilih fokus penuh pada timnas yang ia latih, tanpa mencampuri kebijakan federasi negara lain. Pandangan lain menyebutkan bahwa ia memiliki kepercayaan tinggi terhadap potensi pemain lokal Malaysia dan tidak merasa perlu mengikuti strategi yang diterapkan Indonesia. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Ceklamovski memang sudah menegaskan keyakinannya terhadap talenta lokal yang dimiliki negeri jiran. Ia mengakui bahwa saat ini Malaysia belum berada pada level elit Asia, namun ia optimistis bahwa melalui kerja keras dan dedikasi, prestasi timnas dapat ditingkatkan secara bertahap. Saya melihat ada potensi besar di sepak bola Malaysia. Namun, kita harus rendah hati dan menyadari bahwa kita masih jauh dari level tertinggi sepak bola Asia, ucapnya. Tapi, dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa terus melangkah maju. Lanjut pelatih berusia 45 tahun itu. Sayangnya, performa timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka gagal lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan kini masih berusaha keras untuk mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Situasi ini sangat kontras dengan capaian timnas Indonesia yang tengah dalam tren positif. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong, tim Merah Putih berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil menembus fase tersebut. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut juga menjamin satu tempat bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menjadikan mereka satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang telah memastikan tiket turnamen prestisius tersebut. Program naturalisasi sendiri telah menjadi senjata utama Indonesia dalam memperkuat komposisi skuad, terutama dengan hadirnya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di kompetisi Eropa. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, namun tak bisa dipungkiri bahwa dampaknya terhadap performa timnas begitu signifikan. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih bertahan dengan filosofi pengembangan pemain lokal. Di tangan Ceklamovski, Harimau Malaya diharapkan dapat kembali bersaing dan mengakhiri dominasi Indonesia di kawasan ASEAN. Dengan atmosfer persaingan yang semakin ketat di Asia Tenggara, publik tentu akan menantikan bagaimana strategi dan pendekatan yang akan diambil oleh masing-masing federasi. Termasuk apakah Malaysia tetap konsisten dengan pendekatan tradisional atau mulai melirik opsi seperti naturalisasi. Waduh, ternyata Indonesia bikin pekati China pusing 7 keliling, hehehe. Rentetan masalah besar Cina. Menjelang jumpa timnas Indonesia di Stadion GBK, bikin Branko Ivankovic pusing. Timnas Cina akan menghadapi tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia awal bulan Juni mendatang. Duel kedua tim dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan nilai 9, sementara Cina di peringkat terbawah dengan nilai 6 dan hanya menyisakan 2 pertandingan saja.
Cina menelan 2 kekalahan beruntun pada periode bulan Maret kemarin, masing-masing digasak Arab Saudi, Darsullah I, dan Australia, U2. Sedangkan timnas Indonesia sukses menggilas Bahrain, Latosunol, meski sebelumnya dihajar Australia, 1-5. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri. Skuad Cina dalam bayang-bayang kurang maksimal, kali ini yang datang adalah statistik para pemain mereka di kompetisi domestik yang meragukan. Timnas Cina masih punya peluang untuk lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuncinya adalah mereka harus mengamankan kemenangan atas Indonesia maupun saat menjamu Bahrain di laga terakhir. Tidak cukup sampai di situ, The Dragons juga kudu berharap para pesaingnya seperti timnas Indonesia serta Bahrain terpeleset. Kini situasinya tetap tak semudah itu. Pelatih Branko Ivankovic punya sejumlah pemain dengan statistik mengkhawatirkan di Liga Super Cina. Setidaknya 4 pemain tim nasional Cina hanya menjadi pemain pengganti di Liga Super Cina. Bek Jiang Guangtai dan Wang Zhenao cedera. Dan kiper utama Wang Dalei yang bermain 8 kali dalam 9 pertandingan Liga Super Cina dan telah kebobolan 15 gol. Bagi pelatih Tiongkok Ivankovic itu memang mengkhawatirkan. Demikian pemberitaan media setempat. 163 Selasa 29/4/2025. Cina menelan kekalahan 0-2 dari Australia di pertandingan terakhir pada bulan Maret lalu. Bek Yang Zhexiang dan gelandang Huang Zhengyu menjadi starter, sementara gelandang Wang Haijian dan penyerang Wang Ziming duduk di bangku cadangan. Selama pertandingan, Huang Zhengyu melakukan kesalahan dan digantikan oleh Wang Haijian di babak kedua. Wang Ziming menggantikan Zhang Yuning di babak kedua. Ketika kompetisi domestik Liga Super Cina 2025 berjalan 9 pertandingan, para pemain internasional tersebut secara bertahap kurang mendapat menit bermain. Ulasan media 163 diawali dari sosok gelandang Shandong Taishan, Huang Zhengyu. Ia hanya bermain 5 kali sebagai pengganti alias belum pernah bermain penuh dalam 9 laga terakhir. Lalu ada bek Shanghai Shenhua, Yang Zhexiang. Timnya Shanghai Shenhua tampil baik di musim ini. Namun, bagi Yang Zhexiang, ia hanya memainkan 4 pertandingan dalam 9 laga sebagai pengganti, bahkan dalam 2 pertandingan ia hanya bermain selama sekitar 10 menit. Selain itu, gelandang bertahan Shanghai Shenhua, Wang Haijian ikut-ikutan jarang bermain. Dalam 9 pertandingan di Liga Super Cina, ia hanya bermain 3 kali dan bermain selama sekitar 19 menit. Kemudian penyerang Beijing Guan Wang Ziming, yang merupakan pemain pengganti timnas Cina, hanya bermain 3 kali, bermain hanya sekitar 39 menit, memiliki 0 assist dan 0 gol. Statistik berikutnya menyoroti penampilan kiper timnas Cina, Wang Dalei. Kiper ini termasuk bagian saat mengalahkan timnas Indonesia 2-1 pada pertemuan pertama di Hangzhou bulan Oktober 2024. Wang Dalei bermain 8 kali untuk Shandong Taishan dalam 9 pertandingan Liga Super Cina musim ini. Bermain penuh 7 kali, tetapi menerima 1 kartu merah, larangan bertanding 1 pertandingan, dan kebobolan 15 gol. Meski demikian, ada kabar baik bagi timnas Cina. Wang Yudong telah memantapkan dirinya di tim Liga Super Cina bersama Zhejiang, menjadi pemain utama tim dan mencetak gol. Lalu pemain naturalisasi Serginho juga tampil apik bersama Beijing Guoan dan juga mulai gemar mencetak gol.